Halo Hunters, welcome back to my channel In The Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau review action figure yang udah bikin gue penasaran, yaitu Mandalorian versi 2 nomor 200 dari Mafex. Oke, gak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Oke, gue kayaknya udah gak perlu lagi bahas filmnya karena udah cukup sering gue bahas di sini. Karena ini adalah salah satu karakter yang gue suka dari Star Wars Universe. Langsung aja gue mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya Hunters. Dari segi estetik, tampilan packagingnya ini didominasi warna putih dan di sisi sampingnya berwarna hitam. Lo bisa lihat sendiri, di sini udah kelihatan jelas ya isi dari action figure Mandaloriannya, dan juga banyak aksesoris di bagian belakangnya. Di bagian sisi kanan dan kiri ada foto full body Mandonya. Di sebelah kiri ada fotonya tanpa helm sedang menggendong Grogu, dan teks Star Wars The Mandaloriannya juga cukup banyak menghiasi packagingnya sampai bagian belakang. Juga ini banyak foto-foto Mandalorian, Grogu, dan aksesorisnya, dan juga beberapa foto pose. Nah, ini dia nih, dengan tampilannya aja udah keren dan memang banyak banget aksesorisnya. Terus, pas kita unboxing, ini ada sertifikat produk aslinya Mafex dan juga dapat manual cara pemasangan aksesorisnya Mafex Mandonya. Dan juga ini ada stand base yang transparan. Ini masih dalam plastik ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari lapisan pertama. Ada apa aja ya isinya? Ini lapisan pertamanya ada figur Mandonya di sini. Kita buka dulu lapisan plastiknya. Wah, ini nih keren ya. Terus juga ada full bodinya Grogu di sini. Dan nanti kita bahas satu-satu aja. Mulai dari Mandonya dulu ya Hunters. Untuk proporsi dan detailnya, Mando ini terlihat lebih detail dari versi Black Series. Ini juga terlihat dari metode paintingnya yang detail di bagian leather slingnya ini ya. Warna Beskara juga bagus. Sculpt di helmnya juga cukup mirip dengan di filmnya. Terus juga di bagian lainnya diberikan painting yang rapi. Kalian bisa lihat sendiri, ini semuanya nggak ada yang missing paint. Nggak seperti versi Black Series. Bagian belakangnya pun dibikin detail. Ada bagian kancing kulitnya di beltnya dia. Terus bagian beskar di pahanya juga paintingnya bagus ya. Terus juga ada gun holsternya di sini yang nggak pakai kancing lagi. Pada bagian kakinya juga ini ada paint chipping gitu ya. Terkesan lecet dan warna kulitnya juga bagus banget. Terus material cape-nya ini juga bagus kayak Bloodroot. Dan dia udah wired jadi enak kalau cape-nya ini bisa dipose-pose melayang gitu. Overall untuk proporsi dan detailnya ini menurut gua ini keren banget. Likeness-nya juga mirip. Banyak improvisasi dan progres yang signifikan dibandingkan generasi pertama. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya, kita bisa lihat ini bisa miring kanan kiri, bisa diputar begini, oke, muter 360 derajat, kepalanya ini bisa naik, ya naiknya juga oke, dan ke bawahnya pun juga udah oke. Terus untuk bagian tangannya bisa 90 derajat ke samping, dia juga udah butterfly joint bagian pundaknya, dan juga shoulder armornya bisa dibuka kayak gini. Bagian sikunya juga udah double joint, jadi bisa ditekuk sampai segini. Bagian telapak tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian torsonya ini, menurut gua, ini cukup kaku ya, karena ada leather slingnya di sini. Mungkin juga ini terlalu rapat, tapi ya gua nggak tahu juga sih, ngeri patah soalnya. Untuk bagian pinggangnya juga ini kaku banget. Bagian selangkangannya juga bisa dipanjangin supaya bisa bikin artikulasi bagian pahanya jadi bagus. Bisa ditekuk 90 derajat ke depan, bagian lututnya pun bisa ditekuk dan cuma satu join sayangnya. Tapi betisnya bisa diputar-putar sedikit kayak gini. Bagian telapaknya pun juga bisa ditekuk dan telapaknya bisa ditekuk-tekuk dan diputar-putar seperti ini. Dan overall ini artikulasinya cukup oke ya Hunters, walaupun masih ada beberapa bagian yang kaku seperti bagian torso, pinggangnya juga masih kaku, tapi it's okay. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gue dapat banyak. Ini ada 9 pasang variasi telapak tangan dengan bermacam-macam gestur ya. Ini kita bisa lihat sendiri, terus ada Grogu yang ada di dalam tas kainnya ini. Tapi tasnya ini bagian selingnya dari kain fabrik gitu ya. Ini sculpting plastik gitu ya, dan udah menyatu sama bodinya Grogu. Dan kepalanya Grogu ada artikulasinya kayak gini. Selanjutnya ini ada full body figurnya Grogu. Kalau dari segi detail, ini lebih cakep dari punya Black Series. Ini kualitasnya di bawah SHF sih ya, karena kostumnya masih dibuat dari plastik, bukan bahan real fabric. Tapi kalau dari sculptingnya ini udah cakep, kepalanya juga bisa diartikulasi. Dan juga bagian tangan dan kaki, mirip kayak Black Series. Lanjut lagi, ini ada helmnya Mando yang ada aksesoris flashlightnya atau senter kecil di sini. Mungkin dibikin helm satu lagi karena kalau dipisah ini terlalu kecil dan mungkin gampang hilang partnya ya. Kalau punya Hot Toys, senternya ini bisa dicopot. Molding helmnya juga identik dengan versi standarnya. Nah, ini yang Special Hunters,
sculpt-nya Pedro Pascal yang jauh lebih bagus dari buatan Black Series. Dengan style rambut yang mirip banget, juga bentuk dan detail brewok tipis-tipis ini udah keren menurut gua. Gua acungin jempol buat versi Mafex ini. Terus ini ada efek lightning, amban phase pulse, rifle-nya di sini, dan ini juga dapat 2 buah amban phase pulse, rifle-nya di sini. Ini beda ya, yang slingnya terlipat dan yang enggak. Tapi dua-duanya bisa dipasang ke tangannya Mando. Ada dark saber-nya juga, yang detailnya ini keren banget. Ada juga versi hilt-nya aja, terus ada beskar staff-nya, ada grapnel hook-nya juga. Terus ini ada rifle holder-nya yang bisa dilepas pasang di bagian belakang belt-nya Mando. Terus ada flamethrower, ada efek jetpack-nya juga, terus ada bagian projectile kecil-kecil ini, dan ada efek asapnya keluar gitu, keren banget detailnya ya. Ada blaster pistolnya juga yang detailnya ini terlalu cakep ya, dan warnanya udah lumayan bener dibandingkan first version Mafex Mando yang warnanya itu kalau nggak salah pink. Kenapa bikinnya warna pink ya? Gua nggak tahu juga alasannya. Terus gue dapet pisau kecil di sini. Bagian paintingnya juga agak detail dan juga ini ada jetpacknya yang mungkin ini agak sedikit ribet pasangnya karena ini menyatu sama bagian belakang beskar armornya Mando. Jadi sebelum masang ini harus dicopot dulu yang ada di punggungnya Mando. By the way, ini aksesorisnya banyak ya Hunters dan kecil-kecil bagiannya. Jadi harus diingat lo nggak bisa buka ini di depan anak kecil. Bahaya tertelan atau rentan rusak dan patah. By the way Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo bisa follow gue The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini Hunters, ini skalanya 1/12, 6 inci. Dan gue mau komparasi skalanya sama buatan Black Series versi Glavis Ringwald-nya yang udah sedikit gue modifikasi. Secara tinggi, Mafex jauh lebih superior ya. Dan dari proporsi dua-duanya ini cukup bagus buat gua. Cuma Mafex kurang berisi sedikit aja kali ya badannya. Dari headsculptnya juga gua lihat ini sedikit berbeda. Di sini helm Mafex lebih kecil dibandingkan Black Series. Dari detail warna dan detail sculptingnya gua lebih suka buatan Mafex daripada Black Series ini. Terus juga dari bahan soft capnya aja udah lebih cakep Mafex karena bahannya kayak bludru gitu dan wired. Jadinya bisa dipose. Tapi ada kekurangannya juga. Ini bulu-bulu halus bisa nempel di bagian soft capnya. Seperti yang kita lihat sekarang. Overall, dari segi tampilan keseluruhannya Mafex The Mandalorian versi 2 ini udah oke banget. Namun ada beberapa kekurangan yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter The Mandalorian dan Grogu ini, gua rekomendasikan lo wajib punya ini ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gua suka banget? Buat skala 1/12 atau 6 inci lebih dikit ini, sculptingnya udah keren banget, proporsi dan bodinya udah bagus. Menurut gua pribadi ini lebih mirip sama kayak di filmnya. Dan paint jobnya juga gua suka banget karena cukup signifikan bedanya. Terutama detail-detail di bagian helmet, senjata, di bagian armor lainnya ya. Dan juga pemilihan material terutama soft cap juga menurut gua ini udah oke. Untuk artikulasinya juga smooth banget digerakin dibandingkan Black Series yang agak sedikit keras ya. Tapi dari build quality menurut gua Black Series lebih unggul. Dan ada juga yang gua kurang suka. Yang gua kurang suka itu di bagian torsonya yang nggak bisa luwes, motion range-nya terbatas, cuman bisa sedikit ditekuk. Terus untuk bagian tasnya Grogu harusnya bisa dibikin sama materialnya. Antara sling dan bagian tasnya itu lebih baik sejenis karena ini menurut gua ini kelihatan belang warnanya. Dan juga pemasangan jetpacknya yang menurut gua agak rumit ya karena armornya harus dicopot dulu sebelum dipasang jetpacknya. Untuk bagian stand base-nya pun juga biasa aja. Berwarna transparan dengan harga yang terbilang cukup tinggi, seharusnya dia bisa kasih stand base yang lebih cakep daripada ZD Toys ya. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 1,3 juta ya Hunters. Dan yang pastinya ini fair sih buat lo yang suka banget sama karakter The Mandalorian ini, lo wajib punya. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga yang spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.